Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa lelah berbuat baik, namun tak ada satupun manusia yang menghargainya? Jangan berkecil hati. Ingatlah janji Allah dalam surah An-Nisa ayat 40. Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Dzarrah adalah satuan terkecil, sebutir debu, atau bahkan sekecil atom yang tak kasat mata. Di hadapan Allah, tidak ada kebaikan yang sia-sia, dan tidak ada kezoliman yang luput dari hitungan. Setiap tetes keringatmu dalam mencari nafkah halal, setiap sabarmu saat disakiti, hingga bisikan doa di sepertiga malam, semuanya tercatat rapi. Jika itu kebaikan, Allah akan melipat gandakannya dengan pahala dan keberkahan yang tak terduga. Maka, teruslah melangkah dalam ketaatan, karena keadilan Allah Maha Sempurna, dan Dia tidak pernah lalai terhadap hambanya meski hanya seberat darah. Pergi ke pasar membeli kelapa muda manis rasanya. Keadilan Allah tidak akan terlupa. Sekecil zarah ada balasannya. Mari kita dengar apa yang dikatakan oleh Mursyid Fahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'am illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Shadaqallahul azim. Wa qala aidan innallaha la yadlimun nasa syai'aw walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafidhakumullah, para asatid rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah, karena sampai saat sekarang ini Allah menakdirkan kita bisa hadir ke majelis yang mulia ini. Kita berzikir bersama taqarruban ilallah, dan juga kita mengaji bersama. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Karena berkat keimanan ini Allah bisa mengangkat kita dari neraka nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari, betul apa yang disampaikan guru. Mari kita perhatikan yang tadi kita baca, yaitu surat Al-Hajj ayat 30. Artinya demikianlah perintah Allah, ya. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah, ya. Dan dihalalkan bagi kamu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Ini Pak. Jadi tingkatan dusta ini ada di bawah penyembahan berhala, Pak. Betul sekali apa yang disampaikan guru. Ya, ini di surat Al-Hajj ayat 30. Di sini garis besarnya Allah berfirman, innallaha la yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sesungguhnya Allah tidak mendolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang mendolimi
diri kita sendiri. Ya, ini sangat perlu kita pahami bersama. Maka dari itu, mari kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir, karena tafsir Ibnu Katsir ini banyak hadis-hadis sahih yang perlu kita ikuti bersama, ya. Betul apa yang disampaikan guru. Jadi mari kita pahami, dusta ini memang secara garis besarnya mendolimi kita sendiri, Pak. Mari kita pahami bersama sejauh mana bahwa Allah memang betul-betul tidak mendolimi hambanya, Pak, ya. Jadi sejauh mana bahwa Allah memang betul-betul tidak mendolimi hambanya. Mari kita tadabburi lewat tafsir Ibnu Katsir, ya. Kita tadabburi surat An-Nisa ayat 40. Mari kita buka bersama. Mari kita buka surat An-Nisa ayat 40 sampai 42. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunka ajran 'azima. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Yauma idzi yawaddu alladzina kafaru wa asaw rasula lau tusawwa bihimul ard wa la yaktumunallaha haditha. Di sini mari kita tadabburi, sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah. Ini Pak, ya. Ini sangat penting. Dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipat gandakan dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Dan hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah. Ini Pak, ya. Ini firman Allah. Dan mereka itu tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu kejadian pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberitakan bahwa Dia tidak menganiaya seseorang makhluk pun di hari kiamat nanti barang sebesar biji sawi, ya. Jadi tidak pula barang seberat zarrah, melainkan Dia pasti menunaikannya dan melipat gandakan jika hal itu merupakan amal kebaikan.
Ini Pak. Jadi Allah sekecil dzarrah pun tidak mendolimi. Malahan kalau kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Pak ya, saking ar-Rahmanir Rahimnya Allah. Jadi seperti yang disebutkan dalam ayat lain, Allah berfirman, "Wa nadha'ul mawazinal qist." Kami akan memasang timbangan yang tetap. Ini kata Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman pula menceritakan perihal Luqman bahwa ia pernah mengatakan seperti yang disitir di dalam firman-Nya, "Ya bunayya, innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah." Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya. Ini Pak, ya. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini kata Allah. Pada hari itu manusia keluar dari kuburannya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, nescaya dia akan melihat, ya, ini firman Allah, akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, nescaya dia akan melihat balasannya pula, ya. Di sini juga Allah berfirman di ayat lain, surat Al-Isra ayat 13, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura." Ya. Jadi dan setiap manusia telah kami kalungkan, ya, ini di lehernya, ini amal perbuatan, ya, di lehernya, dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab. Apa selanjutnya? Iqra kitabak, ya, kafa binafsika yauma alaika hasiba. Ini kata Allah, ya. Jadi luar biasa Pak. Nanti catatan-catatan amal seperti dusta ini mendolimi diri kita sendiri, berarti ini dikalungkan semua catatan, nanti disuruh baca sama kita sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Jadi ngeri Pak ya. Jadi tidak ada rahasia tertutup di sana. Istri sama suami bisa saling baca, ya. Jadi ngeri Pak. Maka dari itu mari wanti-wanti, waspada dari sekarang, betul hati-hati, betul apa yang disampaikan guru kita. Dan selanjutnya, ya, di sini di dalam kitab Sahihain, ya. Sahihain ini kitab Sahih Muslim dan kitab Bukhari, ya, disingkat di sini Sahihain, ya. Jadi melalui hadis Zaid ibnu Aslam dari Atta ibnu Yasar dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan hadis, ya, syafaat yang cukup panjang di sini, di dalamnya antara lain disebutkan hal berikut. Fayaqulullahu azza wa jal irji'u, ini Pak, faman wajadtum fi qalbihi mithqala habbati khardalin min iman fa akhrijuhu minan nar. Ini Pak, ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di sini hadis qudsi kalau begini, Pak. Jadi kembalilah kalian, maka barang siapa yang kalian jumpai dalam kalbunya iman sebesar biji sawi, keluarkanlah dia oleh kalian dari neraka. Ini, Pak. Maka dari itu sangat pentingnya kita beriman di sini ya. Di sini dalam lafaz yang lain disebutkan, di sini bunyi hadisnya adna mithqala dzarratin min iman fa akhrijuhu minan nar fa yukhrijuna khalqan katsira. Di sini kadar iman yang jauh lebih kecil ya dari zarrah, dari biji sawi, jauh lebih kecil. Ini adna ini maksudnya jauh lebih kecil, sampai diulang-ulang di sini. Maka keluarkanlah dia oleh kalian, ini kepada malaikat ya, dari neraka. Lalu keluarlah dari neraka manusia yang jumlahnya banyak. Ini sifat Ar-Rahmanir Rahimnya Allah, Pak. Ini yang penting kita ini, mudah-mudahan Allah, makanya doa yang paling penting, al-tsabbit qulubana ala dzinik, maksudnya iman ini, Pak, supaya kita pertahankan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua dengan husnul khotimah. Amin ya. Meskipun ada sekecil masih dalam hati ini, Allah masih disuruh, malaikat itu suruh keluarkan ya. Ini luar biasa, Pak. Di sini menjadi umat Muhammad ini ada banyak dispensasi oleh Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian Abu Sa'id mengatakan, bacalah oleh kalian jika kalian suka firman Allah Subhanahu wa taala berikut, yaitu sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar dzarrah ya. Ini An-Nisa 40. Di sini Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id ya, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus dari Harun ibnu ini dari Abdullah ibnu Sa'id, dari selanjutnya Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan hal berikut, kelak di hari kiamat seorang hamba laki-laki atau seorang hamba perempuan didatangkan ya, dikumpulkan semua, lalu ada juru menyerukan di kalangan semua makhluk, baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Ini adalah fulan, ini fulan ya. Di sini perhatikan, ini sangat penting ya. Barang siapa yang mempunyai hak terhadapnya, hendaklah ia datang mengambil haknya. Di sini dikumpulkan siapa yang punya hutang ke satunya yang nggak bayar, apa itu banyak di sini. Nanti ini begini ceritanya, Pak ya. Nanti ada yang sangat kita harus hindari, ini antara hak ya. Sebabnya ada hakullah, ada hakul adami. Kalau hakullah langsung tobat kepada Allah, tetapi kalau hakul adami harus diselesaikan melalui sama-sama anak Adamnya ini, Pak. Ini yang lebih berat sekali ini, Pak ya. Di sini membacakan firman-Nya, maka tidak ada lagi pertalian nasab dan di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Ya, ini, Pak. Lalu Allah memberikan ampunan dari haknya menurut apa yang dikehendakinya, tetapi Dia tidak memberikan ampunan barang sedikit pun yang bertalian, yang berkaitan dengan hak-hak orang lain. Lalu hamba yang dipanggil dihadapkan di muka orang yang bersangkutan dengannya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, berikanlah kepada orang-orang itu hak-hak mereka. Hamba yang bersangkutan menjawab, ya Tuhanku, dunia ini telah lenyap, dari manakah aku dapat memenuhi hak-hak mereka?
Ini ada sebagian yang menjawab ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah oleh kalian dari amal-amal solehnya. Lalu para malaikat memberikan kepada orang-orang itu haknya. Jadi diambil amal-amal solehnya dulu, nanti dikasihkan sama yang berhak, Pak ya. Jadi masing-masing sesuai dengan perbuatan aniaya si hamba terhadap dirinya. Jika si hamba yang bersangkutan adalah kekasih Allah ya, yang bersangkutan ini kekasih Allah dan masih ada tersisa sebesar dzarrah amalnya setelah habis dikasihkan ya, maka Allah melipat gandakan untuk si hamba hingga si hamba masuk surga karenanya. Ini Pak, betapa besar sifat Rahman dan Rahimnya Allah ya. Jadi selanjutnya Abdullah ibnu Mas'ud membacakan firman-Nya kepada kami, yaitu sesungguhnya Allah tidak menganiaya seorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah nescaya Allah akan melipat gandakan. Jika si hamba yang bersangkutan adalah orang yang celaka, orang yang durhaka, orang yang bermaksiat, maka malaikat yang ditugaskan berkata melapor kepada Allah. Ini Pak, melapor kepada Allah. Ya Tuhanku, semua kebaikannya telah habis, sedangkan orang-orang yang menuntutnya masih banyak. Ini parah ini Pak ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah dari amal keburukan mereka, kemudian tambahkan kepada amal keburukan si hamba itu. Jadi keburukan yang kita itu diambil, dipindahkan Pak kepada yang punya hak itu, yang punya sangkutan itu. Jadi ini yang dimaksud orang rugi nanti Pak, meskipun banyak amalnya, banyak bikin masjid, bikin jalan, bikin apa itu, hati-hati, mari kita jangan sampai punya sangkutan hakul azami Pak. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah untuk kita semua, amin ya rabbal alamin ya. Ngeri Pak. Jadi tambahkanlah kepada amal keburukan si hamba itu. Kemudian si hamba yang bersangkutan dibelenggu dan dimasukkan ke dalam neraka ya. Nah ini Pak, mari kita lanjutkan kepada kitab hikam supaya kita lebih mantap lagi. Waktunya masih ada sedikit. Mari kita baca kitab hikam pasal 116 Pak ya. 116, mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata Kai Musannif, man dhannan fika alutfihi an qadarihi fadzaka likusuri nadharihi. Barang siapa yang mengira terlepas dari kasih sayang Allah sebab turunnya bala ujian yang ditakdirkan Allah, maka yang demikian itu disebabkan karena piciknya atau dangkalnya pandangan imannya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, jangan menuduh tidak baik terhadap segala apa yang telah ditakdirkan Allah untukmu. Rasulullah SAW bersabda, jika Allah belas kasih sayang seorang hamba, maka diuji dengan bala. Jika sabar, maka dipilihnya. Jika telah ridho, maka diistimewakan oleh Allah Pak. Jadi kalau dikasih penyakit, bala itu di sini, idza kana Allah yuhibbu 'abdan ibtala'u. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka mesti diuji oleh Allah Pak. Ini harus selalu seudzon kepada Allah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu an berkata,
Rasulullah SAW bersabda, yang dikehendaki Allah untuknya kebaikan, maka diujinya dengan musibah atau bala. Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang keduanya bersabda Rasulullah SAW, tiada suatu yang mengenai seorang mukmin berupa penderitaan, kelelahan, ya, risau hati, sumpama pikiran, galau, melainkan semua itu akan menjadi penebus dosa. Ini hadis Bukhari dan Muslim, ya. Ini hadis sahih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang muslim yang terkena musibah atau bala, gangguan atau penyakit, ya, lebih ringan dari itu, melainkan Allah menggugurkan dosanya bagaikan gugurnya daun dari pohonnya, ya. Ini, Pak. Jadi banyak dispensasi dari Allah, Pak. Jika kita jangan menjadi orang yang dangkal atau picik pandangan sehingga tidak dapat melihat adanya nikmat, rahmat, karunia dari Allah dalam takdir musibah bala itu hanya karena lemahnya iman, keyakinan, ya, dan tidak adanya husnudzon terhadap Allah Ta'ala, dan maha bijaksana dan rahmat. Satu, ini di sini perlu sebentar selesai, sebab kalau kita mau bersuudzon kepada Allah, banyak sekali karunia Allah yang diberikan bersamanya dengan bala atau ujian itu. Jadi karunia Allah, rahmat Allah diturunkan, Pak, bersamaan dengan bala dan ujian itu, diantaranya ya, ini diantaranya sebab bala kita oleh Allah ditempatkan di pintu rahmatnya. Sebab bala, ya, nafsu kita jadi lemah, hilang kekuatannya, hilang sifat nafsu yang menjatuhkan kita ke pintu maksiat. Ini lemah, Pak. Ini tujuan Allah. Dan mencintai dunia. Jadi lemah kalau kita diuji oleh Allah. Jadi tujuan baik, ya Allah, ya. Jadi sebab bala hati kita mudah untuk taat dan sabar, ridho, tawakal, suhud, dan ingin bertemu dengan Allah, ya. Ini sebab bala dosa-dosa hamba akan diampuni oleh Allah. Ini tinggal terakhir, ya. Imran bin Husain, ya, Imran bin Husain radhiyallahu an menderita penyakit buang air selama 30 tahun, ya. Ini perlu kita mengambil ibrah, pelajaran dari ini. Imran bin Husain radhiyallahu an menderita penyakit buang air selama 30 tahun, tidak dapat bergerak dari tempat tidurnya sehingga dibuatkan lubang di bawah tempat tidur untuk kencing, Pak. Ini buang airnya. Sesuatu hari datang saudaranya, ya, Al-Ala atau Muhtarib, ya, ini saudara-saudaranya datang menjenguk bin Asikhir, lalu menangis, Pak, melihat penderitaan Imran bin Husain ini. Maka ditanya oleh Imran, mengapakah engkau menangis? Ya, ini jawabnya, karena aku melihat keadaanmu, Imran, melihat keadaanmu. Nah, ini yang jenguk ini menangis, Pak. Jadi Imran berkata, jangan menangis, karena aku suka pada apa yang disukai Allah untukku. Kemudian Imran berkata, saya akan berkata kepadamu, semoga bermanfaat bagimu, tetapi jangan engkau buka kepada orang lain sehingga aku mati. Nah, ini yang sakit ini bilang kepada tamunya tadi, saudara-saudara yang datang itu, tapi nanti jangan cerita sama orang lain sampai saya mati, ya.
Sesungguhnya para malaikat ini Pak, yang cerita yang sakit ini, sesungguhnya para malaikat berzarah kepadaku dan memberi salam kepadaku sehingga aku merasa senang dengan adanya mereka. Ini Pak, karena kesabarannya tadi Pak ya. Jadi Urwah bin Zubair ketika sakit yang telah dokter diputuskan harus dipotong betisnya, maka ketika akan dilaksanakan oleh dokter akan diberi obat tidur Pak, mau dibius total maksudnya. Jadi tidak terasa sakitnya dipotong betisnya itu. Urwah berkata, jangan diberi obat tidur, tetapi teruskanlah potong. Maksudnya tidak mau Pak. Ini saking imannya, saking sudah sayangnya kepada Allah ya. Jadi tanpa obat tidur, dan ketika digergaji betisnya tidak terdengar keluhan kecuali ucapan hasbunallah. Ini Pak, gimana ini kalau sudah tingkatan iman ya, lain dengan kita ya, suruh bius kan begitu Pak. Jadi imannya yang sudah luar biasa Pak ya. Ini perlu dibuat ibrah, pelajaran untuk kita semua. Karena dia diam-diam itu malaikat jenguk Pak. Dengan kesabaran itu tahu dia akan luar biasa Pak ya. Dan setelah selesai dioperasi, dia menyuruh pembantunya supaya mencuci yang bekas yang betis yang sudah digergaji itu, membungkusnya potongan betisnya itu dan menguburnya di kuburan kaum muslimin. Lalu ia berkata, Allah telah mengetahui bahwa kaki itu tidak pernah saya gunakan berjalan kepada maksiat, apalagi ke tempat pendusta. Lalu ia berkata, ya Allah, jika engkau ambil masih banyak sisanya, jika engkau memberi bala masih banyak selamatkannya. Maksudnya masih banyak sisanya yang diselamatkan oleh Allah. Diambil satu tidak apa-apa, itu saking imannya sudah menyatu Pak ya, sudah keluar dari hati yang paling dalam. Maka dari itu cukup sekian, mudah-mudahan Allah memberikan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari guru kita untuk memantapkan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersama dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dari kami kalau ada salah kami mohon maaf. Hadanallah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurutmu video ini bagus dan kalian suka dan merasa bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like di bawah sekarang juga. Satu jempol dari kalian sangat berarti untuk channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih keren lagi buat kalian semua. Terima kasih buat dukungannya, semoga Allah memberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dijadikan hamba Allah SWT, jadi hamba yang pandai dan mudah bersyukur kepada Allah. Kita tetap laksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh mengharapkan ridha Allah, tidak mendustakan Allah, dan mau menjaga daripada sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Ini suatu luar biasa. Tetap istiqomah, ya, jaga diri kita dan keluarga kita dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sampaikan, semoga Allah berikan berkah barokah kebaikan pada kita. Amin, 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 amin. Apa yang telah disampaikan oleh Pak Fakir dan Pak Kapolri tadi, semoga Allah selalu menjaga kita. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin.